Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life, To the recommendation for your style. and this is Daily Daily Lifestyle. Halo viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku Natasha Liotania. Dan aku Septa Andrian. Viewers, seperti biasa kami berdua akan kembali menemani waktu istirahat kamu dengan beragam suguhan kabar menarik seputar dunia lifestyle dan juga fashion. Dan informasi pertama, ada apa nih Ca untuk aku dan juga viewers yang ada di rumah tentunya? Well, Septa dan viewers di rumah, informasi berikut ini tentang hobi yang mulai banyak digandrungi masyarakat tanah air, terutama para wanita. Nina Bratajaya nih salah satunya, finalis Mrs. Worldwide Indonesia ini berlatih langsung dengan maestro tango dunia David Palo asal Argentina. Wow, ini keren banget ya Ca. Belajarnya langsung dari seorang maestro tango. Tapi aku masih penasaran nih, kira-kira kenapa ya para wanita banyak banget yang menyukai tari tango, Ca? Buat aku sendiri nih ya, meski nggak bisa nari tango, namun di mata aku tuh tarian tango tuh terlihat sangat intimate, romantis, mulai dari gerakannya, tarinya, sampai musiknya, pengiringnya, semuanya. Setuju sih, itu kan menurut pendapat kamu ya, Ca. Bagaimana menurut kamu nih viewers, apa juga sependapat sama Caca? Kalau gitu, langsung aja kita simak tayangannya berikut ini. Halo viewer, hari ini aku akan latihan tango bersama David Palo dari Argentina. Hai. Salah satu maestro terbaik di Argentina. Jadi kita lihat yuk. Viewers, banyak alasan yang membuat seorang wanita jatuh cinta pada tari tango. Misalnya karena gerakannya yang bisa mengekspresikan diri secara artistik hingga ada yang merasa lebih cantik dan anggun saat menari tarian asal Argentina tersebut. Begitupun dengan Nina Bratawijaya. Meski terbilang baru menseriusi tari tango, namun finalis Mrs. Worldwide Indonesia 2022 ini mengaku langsung jatuh cinta. Bahkan untuk hobi barunya ini, Nina tak sungkan untuk berlatih langsung secara private dengan sang maestro tango, David Alejandro Palo asal Argentina. Seperti yang tampak beberapa waktu lalu di rumah Alexandra di Bilangan, Kemang, Jakarta Selatan. Keseluruhan latihan hari ini karena saya itu kan baru di dunia tango, jadi guru saya tuh mengajarkan dulu basicnya. Karena dengan basic yang kuat, dengan cara berjalan yang baik, itu akan menghasilkan gerakan-gerakan yang baik pula ke depannya. Jadi dia akan lebih memfokuskan bagaimana cara yang jalan yang baik, mundur yang baik, maju yang baik. Ternyata nggak mudah loh, pemirsa. Kepuasan tersendiri udah pastinya ya. Karena memang saya pada dasarnya senang menari. Terus kemudian saya dikenalkan dengan tango ini dan
Alhamdulillah saat ini saya itu bisa dikatakan saya di jalur yang tepat karena kadang dengan bimbingan dari senior saya dalam hal ini Ibu Rati Sukosasi, saya diajarkan step-stepnya terlebih dahulu. Saya diperkenalkan dulu dengan tanggo yang termudah sampai kemudian dia melihat saya cukup untuk belajar, dia perkenalkan ke David Paulo selaku maestro tanggo di sini, seperti itu. Dengan David saya sudah hampir 5 kali ya. Rencana sih saya ambil 10 kali dan satu sesinya itu 1,5 jam. Karena dia melihat, dia membuat program dengan saya. Dia bilang saya akan mentrain kamu untuk menjadi mudah-mudahan untuk bisa menjadi penari tanggo yang benar. Karena memang nggak mudah menari tanggo yang kayaknya sebagian orang mungkin lihat kayak mudah ya, cuma jalan mundur doang. Ternyata itu PR banget loh, Permisa. Bisa berlatih secara langsung dengan seorang maestro tango tentu mendatangkan kebanggaan tersendiri bagi siapapun. Sebab tak banyak orang bisa melalui kesempatan bagus ini tentunya. Nina termasuk salah seorang pecinta tango di tanah air yang beruntung. Komentarnya dari David, ya dia selaku memang maestro di bidang tanggo. Satu, kita harus mau belajar terus dan mengulang. Minimal setiap praktis yang kita dapatkan di hari itu, kita ulang di hari berikutnya. Agar muscle ini mengingat gerakan mana yang dia mau. Karena memang kita harus terbiasa ya. Kalau kita terbiasa, akhirnya kita melakukan sesuatunya itu dengan enteng. Dan itu yang diharapkan. Jadi kita dalam hal menarikan tanggo pun tidak ada beban harus berpikir, tapi kita langsung secara otomatis seperti itu gerakannya. Saya pernah dengan Virginia, Juan, terus kemudian Fernando beberapa kali, terus saya lupa namanya tapi beberapa kali, dan memang saya mengikuti step by stepnya itu memang dari arahan dari Ibu Rati ya, karena dia melihat oh kamu sudah perlu ke situ, oh kamu belum waktunya ke situ. Jadi saya ngikutin dengan ya kita harus sabar karena kita sendiri badan kita kan juga menyesuaikan dengan tarian itu ya, dalam artian musiknya, musikalitasnya, terus cara pembawaannya itu kan, dan yang jelas tanggo kan memang bukan budaya kita, jadi memang kita harus menerima dengan ikhlas dan membawakannya di dalam badan tubuh kita ini dengan seringan mungkin seperti tanggo itu. Tanggo itu ada beberapa orang yang bilang bahwa itu tarian yang bisa dibawakan sampai kita tua nanti. Karena dia lebih ke connection ya. Dalam artian itu melatih, dalam tarian itu kan pasti ada feel. Tapi feel yang lebih dalam ini di tanggo. Jadi kita benar-benar merasakan bahwa pasangan kita itu tidak sekedar menari, tapi memang kita bergerak bersama dalam alunan lagu, dan memang tubuh yang satu terkoneksi dengan ada mereka istilahnya koneksi itu dari dada, tangan dan sebagainya seperti itu. Jadi mereka gerakannya tuh lebih smooth, lebih deep kalau saya bilang. Pendapat saya tentang David Paulo, selama saya belajar dengan dia termasuk sosok yang sabar banget ya. Dalam artian memang dia memperhatikan kebutuhan dan keperluan dari si murid itu sendiri. Maksudnya gini, kan setiap murid itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia cari di situ. Dan dia akan menyampaikan cara ilmunya itu dengan cara, mungkin dengan saya akan seperti A, mungkin dengan yang B dia mungkin dengan cara C. Jadi tapi yang penting pada saat transfer ilmu, pesan itu sampai dan benar muridnya tuh benar-benar mengerti apa yang dia mau, karena memang dia bilang takes time. Ini dari budaya yang jelas-jelas berbeda, dan kita memang tidak bisa melihat hasilnya dalam 1 atau 2 tahun, kecuali memang orang itu memang praktis terus atau memang dia mempunyai kelebihan di badannya yang mungkin itu yang jadikan faktor X, jadi dia mungkin lebih cepat menyerap. Tapi segala sesuatu, tanggo itu kan ada istilahnya, saya lupa, tapi yang jelas enjoy your journey itu dalam artian memang kita akan menemukan tahapan di mana pada saat kita senang atau mungkin kita akan bosan. Tapi pada saat kita bosan kita harus tetap terus berlatih.
Karena pada saat itu sebenarnya tubuh kita mulai mengolah memori-memori yang jangan sampai hilang. Dan si David menyampaikannya pun memang detail. Sampai dia harus kita harus mampu merasakan otot-otot di kaki. Mungkin dia awal pertama pakai bola tenis dan sebagainya, dan dia memang minta tolong dibawa. Selama kita mengikuti arahan dia dan kita sabar dan mendengar dan mau bertanya, tidak malu bertanya, saya rasa bisa semua orang belajar tango dengan baik. Di lantai tango dunia, nama dan sosok David Alejandro Palos sudah tidak asing lagi. Ia dikenal sebagai salah seorang maestro tango asal Argentina yang mengukir banyak prestasi. Selain sebagai seorang penari tango, David Paulo juga rajin membagikan ilmu dalam menari tango kepada pecinta tango di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Today we're gonna exercise, we are working on the roots of my dance, my Argentinian tango, working in the body communication, connection between the floor and the partner and the musicality, all sort of things. Yes, I met Nina. That was funny because we met virtually first. Then she decided to participate in Tango in Paradise show. It is a tango festival in Bali, Iceland, which I directed, and she trusted me to choreograph her dance and to guide her through the show. That was a wonderful experience. Actually, she did it amazingly well, and now we are going deeper into the technique. Actually, tango is the most difficult, not difficult, it's more complex couple dance that exists, because it's an interpretative dance. You don't have like a choreography, you don't have like fixed steps of movements, you don't split from your partner, and you don't have a punctual beat time structure in which to step on, right? So it's all about interpretation and body communication. That's why it makes it so difficult, because it's not for everyone. Sementara di komunitas tango di tanah air sendiri, sosok David Paulo juga dikenal luas. Ia kerap terlibat dan hadir setiap kali penyelenggaraan event Tango in Paradise yang digelar oleh Rati So Kosasih. Bahkan dalam penyelenggaraan Tango in Paradise tahun 2023 di Bali beberapa waktu lalu, David dipercaya menjadi show director untuk pertunjukan pembukaan event tahunan tersebut. Well, it's funny to say, because the tango community here in Indonesia is very, very strong. The level of dance is very, very high, and it's nice. And it's funny because we are so far away from Argentina. We are Latins, but still here. There's something about the music and about the bodies and about the dance that makes people dance very well. It's so nice, and so I'm so grateful for them to have chosen Argentine tango to enjoy. It's just a matter of Nina, it's just a matter of keep practicing, it's a matter of keep enjoying it, but you have the most important thing of all, which is the passion for the movement and the dance. So thank you very much. Kembali ke Nina Bratawijaya yang ternyata menari sudah merupakan hobinya sejak kecil. Ia menguasai beberapa tarian daerah di tanah air, termasuk tari khas Bali salah satunya. Maka tak heran saat pembukaan event Tango in Paradise di Bali beberapa waktu lalu, Nina ikut tampil dengan tarian Bali. Saya di situ diminta bantuannya oleh Mbak Rati untuk mengisi salah satu untuk tarian daerahnya ya. Maksudnya mereka ingin memvisualisasikan bahwa antara kebudayaan setempat dengan tango itu bisa melebur. Jadi kebetulan saya ada basic tari Bali, jadi saya diminta gerakan beberapa tari Bali di mana nanti kemudian dipadu-padankan dengan tango itu sendiri. Dan ternyata mengasihkan itu. Luar biasa. Karena itu event besar itu dengan 16 negara, di mana saya itu waktu pertama kali saya ikut di event sebesar itu, dan saya diberi kepercayaan yang begitu besar oleh Ibu Rati Sukosasih.
dan terharu yang pasti. Saya sempat berkaca-kaca karena saya nggak membayangkan kok saya bisa berdiri di event sebesar itu dengan di antara para penari-penari tanggo dunia yang memang hebat-hebat mereka, dan saya kan masih benar-benar baru. Walaupun kita sudah dikatakan sebagai maestro atau profesional, kita harus tetap melatih karena mereka sudah ahli, tetap melatih untuk menambah sense-nya rasa, karena kan diharapkan kita menari tanggo itu tidak saja dengan partner kita yang mungkin saat ini dengan siapa, nanti kita bisa berganti, dan kita diharapkan kita bisa menari dengan siapa saja pun, tapi dengan basic yang sama, maksudnya basic tanggo yang benar itu. Ya pastinya karena saya mulai mencintai tanggo, jadi saya sedikit banyak mulai ngumpulin sepatunya, saya mencari tahu sepatu mana yang enak dipakai, terus juga koleksi gaunnya kan karena memang dia beda ya, di mana dia menampilkan sisi-sisi sensualitasnya, jadi keindahannya, jadi ya itu yang memang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai bahwa untuk tanggo tuh nanti kita ke depannya bahwa ini cuma tarian yang hanya menunjukkan bagian lekuk tubuh, tidak, tapi ini suatu tarian di mana kita benar-benar untuk berjalan dengan pasangan itu kita perlu suatu connection yang itu nggak mudah ternyata didapat. Even seorang maestro pun perlu puluhan tahun untuk merasakan hal itu. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.